Ini kan sudah lebih banyak menggunakan media daring, dalam jaringan online gitu kan. Maka kita juga menyiapkan program pengawasan yang bersifat berbasis online. Maka kita namakan ini dengan Pansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen Indonesia di ruang Indonesia Bicara. Masih bicara soal Pilkada Riau di masa pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah salah satunya juga adalah Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, yang akan memantau semua kegiatan pemilihan pilkada, termasuk memberikan sanksi atas semua kesalahan dilakukan baik oleh pemilih maupun oleh peserta. Kita akan berbicara dengan Ketua Bawaslu Riau, Bapak Rusidi Rusdan MPDI, yang akan membeberkan kepada netizen bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilu pilkada di tahun 2020 ini di Provinsi Riau. Assalamualaikum Bang Rusidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Mungkin panggil nama aja. Panggil nama saja. Ya, Ini biar kita merasa muda gitu. Lebih muda lagi ya. Satu-satunya narasumber kita yang tidak mau dipanggil Bapak. Kabarnya Pak Ketua jadi YouTuber juga sekarang ya. Luar biasa ya. Ini tuntutan profesi sebetulnya, karena sekarang ini masyarakat milenial itu sukanya yang fresh, kemudian simple, kemudian juga orang lebih suka nonton daripada baca. Maka kita harus sebagai pengawas untuk sosialisasi, kita harus mengikuti tren. Begitu. Keren sekali kita Bawaslu kita. Baik, kita ingin berbicara soal pilkada di masa pandemi. Dengan adanya keputusan pemerintah bahwa 9 kabupaten kota dan Riau itu akan melaksanakan pilkada di Desember 2020. Apa tahapan yang agak berbeda dari sebelumnya? Ya, jadi memang betul ya, Karina, untuk di Pilkada 2020 ini berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh Presiden, yang menyebabkan kita harus terus melanjutkan pilkada ya, yang sebelumnya oleh KPU sudah ditunda. Maka ini sejak tanggal 15 Juni yang lalu kita sudah memasuki tahapan. Di saat ini adalah tahapan pencalonan ya, terutama untuk calon perseorangan ya, calon perseorangan yang saat ini di Provinsi Riau hanya ada di Indragiri Hulu. Terdapat 2 bakal calon di sana dari jalur independen yang yang mendaftar ke KPU. Kemudian KPU sudah melakukan penelitian administrasi. Setelah penelitian administrasi, tahapan berikutnya adalah verifikasi faktual. Nah, setelah verifikasi faktual nanti baru dikumpulkan berapa dukungan ini yang MS memenuhi syarat, berapa yang TMS tidak memenuhi syarat. Nah, setelah itu nanti baru kemudian sekitar bulan September itu kita akan masuk tahapan pendaftaran ya, yang lebih dulu diumumkan dulu oleh KPU bahwa akan diterima pendaftaran pasangan calon untuk bupati wali kota. Di Riau kan ada 9 kabupaten kota. Jadi ada 1 kota, kemudian 8 kabupaten. Baik. Nah, bagaimana pengawasan yang kita lakukan nanti? Nah, pengawasan sebetulnya seperti biasa, cuman tambah aturan protokol COVID-19 itu aja. Jadi protokol COVID-19 itu juga simple, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu aja. Tidak ada perubahan sebenarnya. Tidak ada perubahan. Kemudian ya, kita juga perlu mengajak kepada masyarakat ya, bahwa tidak ada yang istimewa sebetulnya. Hanya ada protokol COVID-19 yang harus kita ikuti. Itu aja. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran, perlakuan istimewa dan segala macam. Asal kita menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, sudah. Nah, kemudian tahapannya juga berjalan dengan baik. Memang ada beberapa kecenderungan, tapi itu
memang sudah tuntutan zaman juga. Tidak ada pun COVID-19 ini, kecenderungan masyarakat sekarang itu sudah komunikasinya itu online, kemudian daring ya, segala apa macam. namanya interaksinya di media sosial, di Facebook, di Baik, coba kita urut satu Pak Ketua ya. Bagaimana dengan kita mulai dari pengawasan terhadap pemilih? Nah, pemilih kan sekarang tidak bisa mengumpulkan massa. Bagaimana Pak Bawaslu bisa mengetahui bahwa ini verifikasi dilaksanakan dengan benar? Tepat. Jadi kita sudah mempersiapkan karena melihat kecenderungan interaksi baik pemilih, calon, tim kampanye dan penyelenggara sendiri ini kan sudah lebih banyak menggunakan media daring dalam jaringan online gitu kan. Maka kita juga menyiapkan program pengawasan yang bersifat berbasis online. Maka kita namakan ini dengan pansos. Nah, pansos ini bukan panjat sosial seperti yang viral sekarang ini ya. Dia adalah singkatan. PA-nya adalah patroli, N-nya bahasa Inggris. Kita ambil apa namanya akronimnya. N-nya adalah dan, ya N kan dan gitu. SOS-nya adalah sosialisasi. Jadi patroli dan sosialisasi. Dua kegiatan ini yang akan kita lakukan pada semua tahapan, baik dalam masa pencalonan, masa kampanye, masa tenang, masa pemungutan penghitungan maupun nanti rekapitulasi sampai penetapan. Jadi kegiatannya pertama kita namanya patroli ya. Patroli tentu mengamati, melihat ya, apa namanya memelototi gitu kan setiap status ya, kemudian video-video, konten-konten, meme-meme dan segala macam yang beredar di Facebook, termasuk juga dalam jaringan seperti WA gitu kan, grup WhatsApp kita kan sekarang ini sudah sangat banyak ya menjamur. Dan itu sarana kampanye yang paling efektif sebenarnya itu ya. juga pertama kita akan umumkan kepada sahabat-sahabat kita, karena kita di media sosial itu pasti teman kita itu adalah orang yang kita kenali gitu kan. Saya dengan udah kenal, kita berteman di Facebook, demikian juga dengan orang lain. Maka etikanya kami akan mengumumkan kepada masyarakat, ini loh kami akan melakukan patroli. Jadi mohon, kita ini sudah masuk tahapan pilkada, jadi agar berhati-hati. Nah, itu harus kita umumkan pertama. Makanya nanti kita akan lakukan launching bahwa Pak Bawaslu Riau akan melakukan patroli. Patrolinya pertama kita akan lihat, kemudian kita kaji konten itu. Kalau umpamanya dia ini ada umpamanya indikasinya kepada ujaran kebencian atau hate speech gitu kan, atau mungkin kampanye SARA, kampanye mempersoalkan dasar negara umpamanya. Apalagi sekarang lagi bahas-bahas undang-undang HIP kan, haluan ideologi Pancasila. Nah, ini bisa merembet ke kampanye, menjatuhkan bisa seseorang jadi ya. Nanti hate speech, bisa juga ujaran kebencian, bisa juga nanti mempersoalkan dasar negara. Jadi kita harus melihat kajian itu apa. Nah, nanti hubungannya, kaitannya nanti kita akan kerjasama dengan Cyber Polri. Nah, jadi setiap konten itu akan kita kaji, karena indikasinya ini kan banyak yang tidak termuat di dalam undang-undang pemilu. Jadi bisa jadi dia nanti akan menjadi objek pelanggaran undang-undang lainnya, seperti undang-undang ITE gitu ya. Artinya sekarang para pemilih ataupun yang terlibat dalam pilkada ini sudah harus berhati-hati dengan media sosial mereka, karena karena sudah masuk tahapan. Sudah masuk tahapan mulai 15 Juni ya. 15 Juni. Oke. Apalagi nanti kalau sudah masuk kampanye. Nah, itu nanti masuk ke pelanggaran kampanye lagi gitu kan. Nah, jadi banyak sebetulnya yang harus diperhatikan. Kalau dulu kan ada istilah mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimaumu. Nah, gitu. Kita itu yang harus kita sampaikan. Untuk sebelum kita bicara soal itu, biasanya Bawaslu itu domain utamanya adalah pelanggaran, mengatasi pelanggaran. Nah, sebelum kita tunggu dulu, itu tadi masih patrolinya. Belum sosialisasinya, benar. Sosialisasinya. Beda kalau wawancara sama YouTuber itu mantan wartawan ini. Oke, silakan. Jadi sosialisasi yang kita lakukan, nah kita akan wajibkan seluruh pengawas itu
mempunyai satu akun untuk satu media sosial. Jadi kita ada 4 media sosial yang kita anggap yang besar-besar saat ini. Ada Facebook ya, ada kemudian Instagram, YouTube, dan Twitter. Nah, jadi kita akan wajibkan, dan kemudian dia wajib melakukan sosialisasi, terutama tadi untuk melakukan patroli dia harus memberitahukan. Dan itu dulu. sudah dimulai oleh ketua sendiri dengan membuat YouTube sendiri. Iya, itu salah satu. Pemimpin yang baik itu begitu ya, memulai dulu. Oke. Oh gitu ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi untuk memujinya, nanti kita saya uji takut nyali jatuh sama YouTuber ini. Mbaknya harus punya akun. Dimodali juga enggak? Dimodali gadget kita apa tidak seluruh ini? Nah, kalau itu tentu kita memaksimalkan yang ada. Karena termasuk itu pengorbanan untuk negara. Ya kan, nggak mungkin negara akan membayar kita seluruh belikan HP segala macam, tapi makanya termasuk itu menjadi penilaian kita pada saat seleksi. Dia mampu nggak untuk mengoperasikan gadget. Iya, gadget. Dia sudah melek teknologi nggak gitu. Itu salah satu nanti syarat kita. petugasnya malah nggak bisa main handphone. Masih HP center gitu. Ya. Atau HP bata itu kan untuk lempar anjing. Jadi tadi ya harus punya salah satu dari 4 yang media sosial itu. Iya. Cara sosialisasinya gimana itu? Nah, kita nanti akan buat lomba konten. Nah, ini menarik juga kan? Jadi lomba konten ya, termasuk kita juga mendesain konten-konten, baik itu video ya, meme ya, kemudian status ya, puisi dan segala macam, pokoknya yang sifatnya menarik lah. Ya kan, dunia milenial saat ini orangnya suka sesuatu baru. Budaya kita ini tidak bisa dinafikan, lebih suka budaya menonton daripada membaca. Jadi itu kita harus tangkap itu sebagai sebuah tantangan untuk melakukan sosialisasi. Nah, kemudian meme gitu kan, kemudian juga konten-konten video yang bisa jadi nanti kartun ya, yang menarik. Itu terbuka untuk bisa umum. Jadi atau hanya untuk petugas saja, bukan? Kita buka untuk umum. Tapi ya. nanti kan semua konten yang sudah diberikan itu menjadi hak panitia. Nah, itu. Jadi kita sediakan hadiah ya semampu kita lah. Jangan dilihat dari nilai hadiahnya, tapi kontribusi kepada demokrasi dan penegakan hukum pemilu gitu. Selain harus punya media sosial, salah satu dari media sosial, apa sosialisasi yang lain? Ya, jadi tadi kita punya program namanya Pansos gitu kan, patroli dan sosialisasi. Nah, tadi dibilang patroli, kita mewajibkan setiap pengawas untuk melakukan patroli, mengamati, sweeping, memantau, begitulah di dunia maya begitu. Nah, yang untuk sosialisasinya kita mewajibkan semua seluruh pengawas satu orang itu mempunyai satu akun di 4 media sosial gitu ya. Satu akun di satu media sosial, di jumlahnya 4 media sosial itu. Nah, kemudian berikutnya kita akan secara serentak, secara masif. Jadi secara berjenjang. Jadi Bawaslu provinsi menurunkan ke Bawaslu kabupaten, kabupaten menurunkan ke Bawaslu kecamatan, kemudian kecamatan menurunkan ke Panwas Desa Kelurahan, ke Panwas Desa Kelurahan, ke pengawas TPS. Jadi kekuatan kita kalau ini sudah terlaksana, maka akan satu konten itu kita sebar, maka akan ada setiap orang men-share, kita kalikan itu khusus untuk kontak WA aja ya. Kontak WA aja dengan jumlah pengawas kita seluruhnya mulai dari pengawas TPS sampai ke Bawaslu provinsi itu 11.055 orang. 11.055 orang itu kalau kita kemudian satu orang men-share untuk satu kontak, itu satu jenis media sosial aja, WA minimal kita di kontak HP itu minimal punya kontak rata-rata 200 orang. 200 orang, satu orang pengawas menyebar ke 200 orang, maka dikali 11.055 orang, maka akan ada 1.100.000 lebih
orang yang terjangkau dengan akan itu. melihat membaca konten yang kita sosialisasi yang kita baca. Itu kalau itu YouTuber, baru satu orang dan Iya. satu jenis Konten. media sosial. Satu jenis. Nah, tambah lagi umpamanya seperti saya. Di kontak WA saya itu saya lihat itu sekitar 2.400 orang. 2.400 orang kan. Jadi makanya kita buat tadi rata-rata sekuper-kupernya orang begitu ya. Dia punya kontak 200 di handphonenya dia ya. pasti punya kontak ya katakanlah 100. Tapi kan nanti bisa ditutupi oleh pengawas lain yang punya kontak mungkin 1.000 lebih kan Ya, begitu. benar-benar. Nah, rata-ratanya kita ambil 200. Facebook juga seperti itu. Saya punya teman hampir 5.000 orang. Yang katakanlah yang aktif separuh saja dari 5.000 itu 2.500. itu sudah 2.500 orang. Kalau saya share konten sosialisasi dari Bawaslu, maka 2.500 orang melihat, dikalikan berapa pengawas pemilu. Jadi sebetulnya ini adalah potensi kekuatan sosialisasi kita yang luar biasa dan yang harus kita gunakan. Karena apa? Kita punya jargon, kita punya prioritas itu mengutamakan pencegahan daripada penanganan pelanggaran. Iya. Penanganan pelanggaran itu adalah upaya terakhir yang kita lakukan. Dia itu paling hilir. Dan Ya, berusaha ditekan paling hilir. semaksimal mungkin ya penanganan ini ya. Jadi kalau sudah maksimal sosialisasi ini masih terjadi pelanggaran, maka itu mungkin nanti mungkin dari segi budaya masyarakat yang mungkin ya sudah kita lakukan sosialisasi tapi masih melakukan pelanggaran. Ya itu mungkin sudah maksimal ya ikhtiar yang kita lakukan begitu. Itu luar biasa kalau emang satu orang dengan jumlah bisa menyekori itu sebenarnya sosialisasinya sudah sempurna ya. Nah, itu bentuknya. Kalau semuanya subscribe punya kita itu luar biasa itu. Bisa mengalahkan YouTuber nasional itu. Gitu. Itu tentu secara organisasi. Ya, kalau secara individu dari para pengawasnya bisa jadi tentu orientasinya kita adalah orientasi sosial, bukan orientasi bisnis, sehingga kalaupun ada mungkin keuntungan pribadi dari seorang pengawas dengan dia bersosialisasi, saya pikir itu adalah hikmah lain dari sebuah hasil kerja dia begitu. Bagaimana nanti dengan pengawasan kegiatan mengumpulkan massal? Kami dapat informasi ternyata juga kesalahan yang potensi kesalahan itu pelanggaran tidak hanya dari pelaksanaan pilkada tapi juga dari kalau mereka yang melanggar aturan Covid. Katanya juga dimasukkan pada pelanggaran. Ya, jadi gini. Untuk pelanggaran Covid ya kita memasukkan kategori sebagai pelanggaran administrasi, pelanggaran biasa, karena kita juga tidak bisa terlalu memaksa orang untuk umpamanya harus pakai masker, mencuci tangan. Sepanjang prosedur itu dilakukan, tentu pertama kita memberikan saran, pendapat dan menyarankan untuk memasang masker, umpamanya menjaga jarak, physical distancing gitu. Tetapi kemudian kalau setelah kita lakukan ada masyarakatnya yang tidak mau, ya tentu itu menjadi hak dia sebetulnya upaya kita. Jadi tidak kemudian menyebabkan dia tidak boleh memilih umpamanya. Ya, seperti itu. Jadi susah juga ya kalau orang gara-gara tidak lupa membawa masker umpamanya dari rumahnya. Tidak ini bisa kan milih, prosedurnya sebetulnya kita sudah menyediakan APD ya, alat pelindung diri termasuk masker di TPS itu nanti, tetapi itu sifatnya adalah antisipasi aja kalau ada masyarakat yang tidak membawa atau lupa membawa ke TPS. Tapi jangan kemudian itu pula yang membuat hak pilih seseorang gugur. Jadi ini namanya prosedur mengalahkan substansi. Jadi substansinya kan di kita ini adalah penegakan demokrasi, one man one vote,
suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu kan istilah di demokrasinya. Nah, ini harus tetap kita menegakkan, menjaga hak pilih orang, begitu. Harusnya tetap bisa, cuma Ya. mungkin disediakan saja sebagai penyelenggara. Ya, seperti prinsipnya Karina, yang pertama adalah kita melakukan upaya pencegahan dengan memberikan saran pendapat, ya, memberikan teguran, ya, kemudian mencatat itu sebagai pelanggaran yang tidak perlu kemudian akan mempengaruhi hasil pilkada, ya, menyebabkan orang tidak boleh memilih. Ya. Nah, ini memang sedikit menjadi menjadi dilema begitu, dilema karena kalau saya lihat ini malah sekarang isu COVID-19 ini sudah menjadi isu elit, ya. Masyarakatnya loh biasa aja gitu, nyantai aja tuh, nyantai aja tuh, nyantai kan aja gitu. ada persoalan. Tapi para kalangan elitnya yang sibuk ini, ya dengan seperti ini. Ya, kita tentu apresiasi kepada para penyelenggara negara, begitu ya. Tapi kan budaya masyarakat dan kemudian juga iktikat dari masyarakat ini juga mempengaruhi, mempengaruhi kualitas demokrasi. Kalau tingkat kepatuhannya umpamanya nanti rendah, minim, ya ini tentu kualitas demokrasi kita juga akan berpengaruh. Tetapi yang paling berpengaruh itu nanti adalah niat atau keinginan orang untuk datang ke TPS. Yang kita masifkan sekarang adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat bahwa COVID ini sebetulnya tidak terlalu berbahaya kalau kita disiplin dalam mengatur jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan. Istilahnya adalah disiplin untuk menjaga supaya tingkat persebarannya ini tidak terlalu menyebar, begitu. Nah, asal bisa menjaga imunitas tubuh juga tidak persoalan sebenarnya. Iya, termasuk imunitas tubuh. Oke, bagaimana dengan pengawasan kampanye? Masih. Nah, jadi pengawasan apa? kampanye ini yang saya katakan berdasarkan peraturan KPU nomor 6 ini baru keluar, ya. Nomor 5 kan tentang tahapan di tengah COVID. Nah, peraturan KPU nomor 6 ini baru keluar. Intinya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan tahapan ini, mulai dari tahapan pencalonan sekarang yang sedang berlangsung. Kalau tahapan yang sudah berlangsung tentu ini hukum tidak berlaku mundur. Nah, ini kita ke depan adalah tahapan pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, terus nanti penghitungan rekapitulasi sampai ke penetapan. Nah, ini semua berlaku aturan protokol COVID-19. Nah, kemudian juga kecenderungan atau tata cara penggunaan, ya, prosedur ini nanti akan lebih banyak menggunakan daring, ya, dalam jaringan atau online begitu, sehingga pelaksanaannya pun pengawasannya tentu berorientasi kepada penggunaan teknologi informasi. Jadi aplikasi, kemudian juga mungkin nanti akan ada, ya, kalau bila perlu begitu, ya, bila perlu harus ada CCTV, ya, kalaupun umpamanya tidak pengadaan CCTV tapi memaksimalkan kalau di daerah itu ada CCTV, kita bisa bekerja sama dengan lembaga yang memiliki itu, umpamanya satu. Yang kedua, ini tadi pertemuan-pertemuan juga kan sudah melalui daring. Nah, kita bekerja sama dengan cybernya Polri tadi. Jadi termasuk juga dengan mitra-mitra intelijen, ya, kita akan upayakan supaya ini ada komunikasi yang aktif sehingga kita mendapatkan data, ya, sebelum pelanggaran itu terjadi. Ya. Potensi apa saja kira-kira muncul? Seperti apa potensi pelanggaran kira-kira muncul dalam kondisi? Ya, potensinya lebih banyak kepada penyebaran konten-konten yang mengandung unsur larangan, ya, seperti tadi mempersoalkan dasar negara, ya, kemudian kampanye SARA, ya, pelibatan ASN, ya, bisa jadi netralitas ASN-nya juga di situ seperti biasa dipertanyakan, ya. Kemudian juga
TNI Polri, ya birokrat netralitas penyelenggara negara, bukan hanya ya termasuk juga TNI Polri ya. Nah kemudian juga penyelenggara ya, iya seperti itu. Ya, Nah, untuk perubahan jumlah suara berikutnya, dan jumlah suara ada potensi kecurangan juga. ya karena masih pemungutan suara secara manual, artinya dilakukan pencoblosan, ya sebetulnya masih sama potensinya. Paling nanti yang mencoblos 2 kali ya, kemudian ada orang yang tidak berhak untuk mencoblos di situ, ya istilahnya bisa jadi dia nanti meminjam atau bisa jadi menggunakan kartu pemilih orang lain atau undangan memilih A5 itu kan, untuk undangan memilih di TPS, mungkin dia menggunakan A5 orang lain gitu, sehingga perlu penyaringan yang ketat melalui itu tadi ada sebuah upaya dari KPPS, terutama petugas yang ada di depan, yang bekerja sebagai penerima para pemilih yang datang di TPS itu. Memang ekstra penulis C7, dia kan ada formulir C7 itu daftar hadir peserta di TPS. Nah, yang lebih menarik tentu ketentuan ini kan sudah diatur kita menghindari kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang berkumpul atau terkonsentrasi di sebuah tempat begitu, yang nanti itu akan rawan penyebaran COVID-19 ini. Nah, saya pikir yang lainnya ya sama gitu kan, perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya mengundang dialog di pertemuan terbatas itu memang lebih diutamakan. Yang penting kan sebetulnya tingkat penyebarannya, bagaimana ini disebarkan melalui media-media online gitu. Jadi ke depan ini orang mungkin nanti pertemuan untuk kampanye itu hanya 20 atau 30 orang begitu kan, tapi tingkat sebarannya nanti dia akan lebih banyak. Ya, karena itu bisa secara langsung di media sosial apa segala macam. Orang kan tidak perlu lagi harus datang, sama dengan Karina sekarang menonton YouTube-nya begitu kan. Nah, para calon tim kampanye juga nanti bisa seperti itu gitu. Ini kalau kita analisa secara politik ini menguntungkan atau bagaimana? Bagi calon itu menguntungkan atau malah lebih ini? Saya pikir itu tadi yang saya sebut dari awal sebetulnya, dari Pilkada 2018, Pileg Pilpres 2019, kecenderungan netizen, kecenderungan milenial itu sudah menggunakan itu. Cuma waktu itu belum keterpaksaan ya. Iya belum. Kalau sekarang tinggal karena ada situasi kondisi COVID ini, maka mau lebih arahnya sudah lebih ke sana gitu. Baik. Kan. Ini sekarang pertanyaan adalah untuk teman-teman pengawas. Bagaimana melindungi mereka? Karena efek dari COVID ini kan mereka sebagai penyelenggara bertemu banyak orang, bertemu ini, mereka lebih rentan. Ya, mereka kan ada prosedur. Ada prosedur juga memakai alat pelindung diri. Terutama pada pengawasan verifikasi faktual kemarin, semua pengawas kita itu kita wajibkan untuk memakai APD gitu. Face-shield, kemudian masker, kemudian sarung tangan dan menjaga jarak. Ya, tapi tentu tidak tidak bisa secara 100% juga untuk menjaga, terutama menjaga jarak kan, karena pasti ada ya untuk keluar masuk di pintu rumah begitu terlalu ini jadi sebetulnya prosedur itu sudah dilalui gitu ya, sudah dilalui oleh kita. Jumlah pengawas kita berapa, Pak? Ya, nanti kalau sampai ke pengawas TPS, karena kan pengawas TPS 1 bulan sebelum hari H baru mereka dibentuk, baru dibentuk. Jadi kalau sudah dibentuk itu tadi 11.055 orang untuk seluruh kabupaten kota. Ya. 12 kabupaten kota. 1.000 orang yang memang sebenarnya harus dijaga kesehatannya. Ada rapid test juga untuk mereka tidak? Iya, ada rapid. Bahkan itu menjadi syarat, terutama nanti untuk sekarang
PPDP kan sedang dibentuk ya oleh KPU dan jajaran, maka syaratnya juga harus rapid test. Kita juga nanti pengawas TPS seperti itu. Nah, kebetulan yang untuk PKD, pengawas kelurahan dan desa, ini kan sebelum COVID mereka udah terbentuk. Jadi tinggal lagi sekarang dalam melaksanakan tugas. Nah, itu anggarannya bertambah dong? Ya, ada. Sebetulnya kita mengoptimalkan anggaran yang ada. Jadi karena situasi COVID-19 ini banyak kegiatan kita yang kita alihkan, maka anggaran itu kita optimalkan ke pengadaan APD. Baik, Ketua Bawaslu punya pesan ini tidak kepada pengawas terutama? Ya, saya pikir begini ya, bahwa pilkada kita di tengah COVID-19 ini bedanya dengan pilkada seperti biasa. Ini hanya pada pemakaian alat pelindung diri, yaitu memakai sarung tangan, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan terlalu berlebihan. Jadi tetap kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS dan mengawasi prosesnya. Jadi kepentingan kita sebagai pengawas itu adalah bagaimana masyarakat dalam pengawasan ini bisa secara masif masyarakat mengawasi. Artinya bukan hanya datang ke TPS tapi awasi prosesnya. Kalau datang ke TPS memberikan suara itu masih tingkat partisipasi yang rendah. Tapi kalau sudah ikut mengawasi maka inilah tingkat partisipasi yang sesungguhnya. Iya. Kita akan menjalani tahapan-tahapan pilkada. Mari kita doakan semoga Ketua Bawaslu kita dan seluruh petugas di pengawasan pemilu ini bisa dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan juga para pemilih tetap datang ke TPS, tidak perlu khawatir karena kita punya pencegahan dengan cara memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Dari Ruang Indonesia, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Ya, kita doakan Karina, semuanya sukses. Semoga Ruang Indonesia Bicara ini akan tetap eksis dan semakin banyak subscriber dan like-nya di YouTube nanti. Itu dengar tuh para pengawas. Jangan lupa subscribe ya. Baik, Ruang Indonesia. Ini juga kita punya ini juga, dan ini kita masuk inovasi baru ya, inovasi baru memberi contoh pada pengawas membuat YouTube ya. Meminta kepada pemirsa dimanapun Anda berada ya, di like dan di subscribe YouTube Rusidi Rusdan. Luar biasa, ini salah satu contoh terbaik oleh Bawaslu. Sebelum yang lain mempromosi dan mensosialisasi, beliau sudah memberikan contoh terbaik. Mari kita like dan kita subscribe karena akan ada informasi-informasi terbaru yang kita perlukan dalam tahapan pilkada. Baik, dari Ruang Indonesia Bicara, saya Rina Danti Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.